Nama saya Kurotul Ayun dari kelas 4 IE01 Agroteknologi. Di sini saya akan membuat narasi pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar tentang manusia dan penderitaan. Saya mulai dari awal tentang definisi penderitaan sendiri. Penderitaan berasal dari kata derita, di mana kata derita sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya dera, berarti menahan atau menanggung. Pada umumnya derita didefinisikan sebagai menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu ada dua, dapat berupa penderitaan lahir dan dapat juga penderitaan batin. Sebenarnya penderitaan sendiri itu suatu realitas manusia dan dunia. Intensitas penderitaan sendiri yang terjadi pada manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang biasa saja. Namun, peranan individu juga menentukan berat atau tidaknya intensitas sebuah penderitaan. Suatu peristiwa penderitaan dianggap oleh seorang belum tentu menjadi suatu penderitaan bagi orang lain. Dapat pula suatu penderitaan yang terjadi pada seseorang itu menjadi suatu energi untuk bangkit kembali bagi seseorang atau sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan. Tergantung dari bagaimana orang tersebut mengartikan sendiri penderitaan yang terjadi pada dirinya sendiri. Bagaimana sih sebenarnya manusia menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Sebenarnya penderitaan itu ada dua, ada fisik dan psikis. Kalau penderitaan fisik mungkin orang-orang bisa menyembuhkannya dengan pergi ke dokter, sedangkan penderitaan psikis yang terjadi kepada manusia itu mereka mengatasinya tergantung dari kemampuan yang mereka miliki, tergantung dari pemikiran mereka bagaimana mengatasi penderitaan yang sering dialami oleh setiap individu. Kemudian penderitaan itu sendiri ada berbagai macam bentuk, salah satunya ada siksaan. Jadi siksaan ini adalah salah satu bentuk dari penderitaan. Siksaan ini dapat diartikan sebagai siksaan badan atau siksaan jasmani dan dapat juga berupa siksaan jiwa atau rohani. Siksaan yang sifatnya psikis itu bisa berupa kebimbangan, ada kesepian, ada ketakutan. Ketakutan yang berlebihan yang tidak pada tempatnya dalam ilmu psikologi biasa dikenal dengan fobia. Banyak sebab sih yang sebenarnya menjadikan seseorang itu merasa ketakutan. Antara lain mereka gamang, mereka kesakitan, mereka merasakan kegagalan. Akhirnya timbullah rasa ketakutan yang berlebihan yang tidak pada tempatnya. Kemudian bentuk penderitaan itu selain siksaan ada kekalutan mental. Penderitaan batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai kekalutan mental. Secara lebih sederhana, sebenarnya kekalutan mental itu gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Hanya untuk kekalutan mental ini pertama nampak pada jasmani. Biasanya sih orang yang sering mengalami kekalutan mental ini dia akan merasakan pusing, sesak nafas, atau demam. Sedangkan kalau yang nampak pada kejiwaannya dia akan selalu merasakan cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, dan mudah marah. Tahap-tahap gangguan kejiwaan itu sebenarnya pertama gangguan kejiwaan nampak pada gejala-gejala kehidupan si penderita, baik jasmani maupun rohani. Kedua, usaha mempertahankan diri dengan cara negatif. Ketiga, kekalutannya itu merupakan titik patah atau mental breakdown yang bersangkutan sehingga dia mengalami gangguan. Kemudian, apa sih sebenarnya sebab
sebab timbulnya kekalutan mental pada seseorang. Pertama, dia kepribadiannya lemah, kondisi jasmani dan mentalnya lemah, dia sering pesimis dan tidak percaya diri, sehingga menjadikan penderitaan yang dia alami itu adalah penderitaan yang tidak harus diatasi. Dia kurang percaya diri. Dan yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya. Dan yang ketiga, cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Bagaimana sebenarnya proses kekalutan mental itu terjadi? Proses kekalutan mental yang dialami seorang itu akan mendorong ke arah yang positif dan negatif. Positifnya, trauma jiwa, misalkan trauma jiwa yang dialami seseorang, dia atasi dengan baik. Dia percaya bahwa penderitaan yang dia alami sebenarnya bisa diatasi dengan percaya bahwa segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan itu pasti ada jalannya. Dia akan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti melakukan aktivitas-aktivitas yang baik setiap harinya. Dia menjalankan ibadah seperti sholat, tahajud, atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan untuk yang mendorong ke arah negatifnya, mereka cenderung melarutkan penderitaan tersebut ke dalam dirinya. Seseorang itu pasti akan merasakan bahwa oh yaudah, ini penderitaan yang emang terjadi, dan dia tidak mau mengatasi hal tersebut, sehingga dia berlarut-larut dalam penderitaan yang semakin dalam, sehingga dia akan mengalami frustasi. Dia tidak mempunyai solusi pada setiap persoalan yang dia miliki. Kemudian bentuk frustasi itu seperti apa sih? Pertama, agresi. Akan sering marah, meluap-meluap, terus dia emosian, sukar dikendalikan secara fisik. Karena dia berakibat hipertensi atau tindakan sadis yang dapat membahayakan orang sekitarnya. Kemudian yang kedua ada regresi. Regresi sendiri kembali pada pola perilaku yang primitif atau kekanak-kanakan, nggak mau diatur, nggak mau mendengarkan nasihat orang yang mungkin lebih dewasa dari dirinya. Kemudian ada juga fiksasi, ada proyeksi, ada identifikasi, narsisme atau autisme. Autisme itu sendiri menutup diri secara total dari dunia real, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Ia puas dengan fantasinya sendiri yang dapat menjurus ke sifat yang sinting atau berlarut-larut dalam kesedihannya sendiri. Penderitaan kekalutan mental ini banyak terjadi dalam lingkungan seperti masyarakat yang tinggal di kota besar, anak-anak muda usia yang beranjak dewasa, kemudian terjadi pada wanita, orang yang tidak beragama, dan orang yang terlalu mengejar materi. Kemudian apabila kita kelompokkan secara sederhana berdasarkan sebab-sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan manusia dapat diperinci. Pertama, penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia, dan penderitaan yang timbul karena penyakit, siksaan, atau azab Tuhan. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam dan sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap positif ataupun sikap negatif. Sikap negatifnya misalnya penyesalan karena dia tidak pernah merasakan bahagia, sering merasa kecewa, putus asa, bahkan dia akan melakukan bunuh diri. Kelanjutan dari sikap negatif ini dapat timbul sikap anti-anti, misalkan dia anti nikah, anti kawin, tidak punya gairah hidup, dan sebagainya. Sedangkan sikap positifnya yaitu dia bersikap optimis, mengatasi penderitaan, bahwa hidup bukan hanya serangkaian penderitaan, melainkan perjuangan membebaskan diri dari penderitaan. Dan penderitaan itu adalah hanya bagian dari kehidupan yang bisa menjadi sebuah pembelajaran, di mana menjadi langkah awal untuk kita bangkit lagi.
Kemudian sikap positif ini biasanya akan timbul pada manusia, yaitu salah satunya individu itu akan lebih kreatif, tidak mudah menyerah, bahkan mungkin timbul sikap keras atau sikap anti. Misalnya sifat anti kawin paksa, ia berjuang menentang kawin paksa dan melakukan berbagai inovasi-inovasi pada hidupnya sehingga menjadikan dia lebih kreatif dari sebelumnya. Kembali di awal, karena mereka menganggap bahwa penderitaan itu adalah sebagian dari rangkaian kehidupan yang menjadi suatu proses langkah awal untuk menuju suatu kebahagiaan. Jadi mereka punya cara tersendiri mengatasi penderitaan yang terjadi pada dirinya. Sekian narasi dari saya. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.